Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dahulu, berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk, kita absensi dulu ya. Nah, sekarang teman-teman semuanya coba lihat temannya kiri dan kanannya. Apakah semuanya hadir? Ya, sudah lengkap. Oke, bagus. Jadi berarti di ruangan ini ada 28 siswa. Oke, bagus. Berarti semuanya hadir. Oke. Baik. Nah, sekarang saya punya yel-yel nih untuk membangun semangat kalian untuk belajar. Nah, jadi kebetulan sekarang kita belajar ekonomi, jadi yel-yel saya ini mencakup tentang ekonomi. Jadi yel-yel saya itu ekonomi human life needs. Nah, artinya itu ekonomi adalah kebutuhan hidup manusia. Kenapa saya katakan begitu? Karena ilmu ekonomi sangat penting bagi kebutuhan kehidupan manusia. Nah, jadi kalau saya bilang ekonomi, teman-teman semua menjawab human life needs, oke? Ya, ekonomi human life needs. Oke, sekali lagi ya, ekonomi human life needs. Oke, bagus. Nah, sebelum kita masuk topik hari ini, kita menyinggung tentang materi kita yang minggu lalu. Nah, apa ada yang masih ingat topik pembelajaran kita yang minggu lalu? Nah, ya betul, masalah pokok ekonomi. Nah, di situ kita membahas mengenai kebutuhan, bahwa manusia setiap hari dihadapkan pada berbagai kebutuhan. Nah, kemarin kita sudah mendengarkan penjelasan dari saya sendiri. Ada 3 kebutuhan manusia menurut intensitasnya, atau itu tingkat kepentingan dari manusia. Itu kemarin ada 3. Apa ada di sini yang masih ingat? Ya, saudara Adi, coba. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ya satu lagi kebutuhan tersier. Nah, betul. Coba semuanya apa masih ingat contoh dari kebutuhan tersebut dan artinya juga, coba. Nah, dari kebutuhan primer kita sudah mengingat dari materi yang lalu. Di situ artinya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi ini kebutuhan ini ada 3, tapi dia harus berurutan. Nah, yang pertama itu kebutuhan primer harus dipenuhi terlebih dahulu. Misalnya itu apa? Coba semuanya bisa menjawab. Ya betul, makanan. Lagi? Iya, rumah. Lalu ya pakaian. Oke, betul semua ya. Lalu yang kedua itu ada kebutuhan sekunder. Coba, apa arti dari kebutuhan sekunder itu? Ya betul, artinya kebutuhan yang sifatnya sebagai pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, di situ dari kebutuhan sekunder, coba teman-teman sebutkan contoh-contohnya apa saja. Ya betul, meja, ya lemari, ada lagi. Nah, intinya perlengkapan rumah tangga ya. Nah, yang terakhir ada kebutuhan tersier. Ya, kebutuhan tersier. Artinya di situ kebutuhan terhadap barang mewah. Kebutuhan tersier ini biasanya itu harus dipenuhi di akhir kebutuhan kehidupan kita. Karena apa? Karena itu dia harus berurutan. Jadi di sini kebutuhan tersier itu dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Jadi misalnya contoh dari
kebutuhan tersier itu apa coba? Nah, ya betul, tas, sepatu, lagi ya mobil bisa, bagus. Berarti semua teman-teman di sini masih ingat ya sama materi kita minggu lalu. Mantap, hebat semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembelajaran kita hari ini. Jadi topik pembelajaran kita hari ini mengenai perilaku konsumen dan perilaku produsen. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman sini pastinya pernah mendengar tentang konsumen dan produsen. Di sini teman-teman ada yang bisa berpendapat apa itu konsumen dan apa itu produsen? Pastinya pernah dong mendengar. Nah, coba ada yang bisa berpendapat? Nah, ya produsen sebagai penjual, konsumen pembeli. Ya, oke, mantap. Itu bisa juga ya masuk. Jadi konsumen itu orang yang mengonsumsi barang dan jasa. Sedangkan produsen orang yang memproduksi barang. Jadi yang dikatakan teman kita tadi bahwa konsumen itu adalah pembeli dan produsen sebagai penjual, itu masuk juga, itu betul. Ya, bagus ya. Nah, jadi mengenai perilaku konsumen dan produsen, mungkin di sini teman-teman pastinya pernah mempunyai keinginan. Misalnya nih, kita mempunyai keinginan ingin membeli tas baru. Mungkin tasnya di sini ada tasnya yang sudah rusak, atau mungkin tasnya sudah lama nih nggak diganti-ganti, dari SMP nggak diganti-ganti tasnya. Nah, jadi pastinya kita di situ menimbulkan keinginan untuk membeli tas baru. Misalnya ini teman kita ini ada yang ingin membeli tas baru. Dia ingin membelinya melalui uang sakunya sendiri, uang jajannya. Pastinya dia pasti menabung dulu. Mungkin jadi dia mau membeli suatu barang. Misalnya tadi barangnya itu tas. Lalu dia mempunyai uang 100.000. Dia membeli tas dengan harga 80.000 misalnya ya. Jadi teman kita ini membeli tas 80.000. Tetapi sisanya di situ ada berapa lagi? Tadi uangnya 100.000. Nah, betul 20.000 lagi. Jadi dari 20.000 ini pasti dia ingin lagi membeli peralatan lainnya, peralatan sekolah. Misalnya itu pulpen atau mungkin peralatan sekolah lainnya lah gitu. Mungkin buku. Nah, jadi di situ semuanya sudah tercapai. Lalu misalnya nih ada suatu kejadian teman-teman di sini mungkin yang uang sakunya atau uang jajannya perharinya itu 20.000. Kita buat suatu kejadian pada suatu hari uang jajan kamu itu bertambah 2 kali lipat menjadi 40.000. Nah, di dalam kejadian ini pastinya kamu bertambah dong keinginannya. Pasti ingin beli sepatu baru, pengen beli topi atau aksesoris, atau mungkin kebutuhan kita anak muda ya, mungkin voucher internet. Apalagi sekarang pasti teman-teman semua udah punya handphone, pasti suka nonton TikTok ya. Ya, itu sekarang ya zamannya suka nonton TikTok, nonton YouTube, atau mungkin juga ada yang buat ngerjain tugas cari di Google. Pastinya semua itu butuh internet. Nah, jadi dari ilustrasi yang baru saya jelaskan, di situ kita dapat melihat bahwa kita sudah melihat bahwa di situ semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula, semakin beragam keinginan yang akan mau dibelinya, yang membeli barang atau jasa. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya, jadi para konsumen itu
dalam melakukan kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Nah, dengan kata lain, kecil besarnya pendapatan akan mempengaruhi konsumen dalam membeli barang atau jasa. Pasti ya dong. Coba kita begini, nggak punya uang, pastinya kita nggak bisa beli sesuatu yang kita inginkan. Tapi kalau uang kita banyak, pasti kita dapat mewujudkan semua keinginan kita, mungkin membeli barang ataupun itu jasa. Nah, jadi dengan demikian disitulah kedua pihak, produsen dan konsumen, dapat melakukan kegiatan ekonomi. Pastinya karena tanpa konsumen juga produsen nggak akan berjalan, tanpa produsen juga konsumen nggak bakal berjalan. Jadi di situ mereka saling melengkapi antara konsumen dan produsen. Nah, kita masuk ke materi berikutnya, itu pola hidup hemat dalam perilaku konsumen. Nah, setiap hari kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penghasilan yang kita terima dapat kita gunakan untuk memenuhi kehidupan, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, pasti semuanya yang kita terima akan keluar juga dong. Pastinya. Karena apa? Kita punya uang, nggak mungkin nggak keluar. Pastinya kita mempunyai kebutuhan kita masing-masing. Sepertinya ada teman-teman sekalian, ada yang punya kendaraan di sini. Nah, pastinya kamu punya kebutuhan khusus dong untuk mengisi bensin kamu, bahan bakarnya ya. Tanpa itu mungkin kendaraan kamu tidak bisa berjalan gitu. Nah, jadi di situ dikatakan karena jumlah kebutuhan konsumen itu tidak terbatas, pasti ada aja kebutuhan kita untuk mungkin kita keluar kemana-mana juga kita membutuhkan uang. Pastinya kita pastinya punya keinginan, mungkin kita pergi ke pasar, adapun hal yang tidak kita beli jadi terbeli. Nah, di situ dia. Maka sebaiknya kita membeli hal-hal yang terpenting saja gitu, dengan skala prioritas kebutuhan. Nah, di sini kita diajarkan supaya kita hemat melalui perilaku konsumen. Caranya itu gimana? Kita membeli hal-hal yang terpenting melalui skala prioritas kebutuhan tadi. Mungkin tadi dari materi kita minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah, itu semua harus kita penuhi dari awal hingga ke akhir. Jadi itu harus berurutan. Jangan dong kita beli mobil dulu baru beli rumah. Nggak mungkin kan kita tidur di mobil. Ya bisa jadi, tapi mandinya di mana gitu. Nah, makanya itu kita harus bijak dalam melakukan kegiatan ekonomi ini, terutama dengan kita yang sebagai konsumen. Kita harus bijak dalam melakukan pengelolaan uang. Kita mungkin belanja nih, kita beli yang terpenting dulu. Yang pertama itu apa tadi dikatakan di situ? Kebutuhan primer. Makan dulu yang diutamakan. Jangan langsung seperti kebutuhan tersier ya. Di situ semua gaya hidup. Mungkin ada mobil, sepatu. Itu jangan dulu. Tapi kebutuhan primer dulu kita penuhi, lalu kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Nah, kalau kita sudah melaksanakan kegiatan ekonomi tersebut secara merata, pastinya perekonomian kita stabil. Tidak ada lagi keributan kayak kita lesu, kita sedih gitu. Karena apa? Karena kita sudah menjalankan kegiatan ekonomi kita dengan stabil, sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya itu ada dikatakan sesuaikan gaya dengan isi kantong.
Jangan kebanyakan gaya, isi kantong gak ada. Itu. Nah, jadi sampai sini, apakah teman-teman ada yang ingin dipertanyakan? Nah, itu yang di belakang sudah paham? Itu dari tadi melamun mulu. Nah, kamu yang di belakang sudut kanan sana ya, saya ingin bertanya. Jadi, saya tadi sudah menjelaskan agar perekonomian kita stabil, kita harus memenuhi kebutuhan sesuai urutan kepentingan kebutuhan. Nah, coba kamu sebutkan kepentingan kebutuhan tersebut. Tadi ada 3 saya jelaskan. Itu dari materi kita minggu lalu juga. Cuman materi kita yang hari ini berkesinambungan dari materi kita yang lalu. Nah, coba sebutkan yang ketiga tadi. Bagaimana? Nah, itu dia, makanya kamu jangan melamun mulu ya. Harus fokus, jangan sampai ketinggalan. Baik, yang lain, apakah teman-teman bisa membantu temannya menjawab? Ayo coba. Nah, tadi ada apa aja? Nah, semua sama-sama? Ya, betul, kebutuhan primer. Lagi sekunder, lalu yang terakhir tersier. Nah, betul. Nah, sekarang tadi kita menjawabnya sama-sama ya, biar saya melihat nih siapa nih yang paham, siapa yang tidak paham. Nah, yang pertama tadi ada kebutuhan primer. Tadi misalnya apa saja? Ya, makan, rumah, pakaian. Ya, itu yang didahulukan ya. Yang kedua apa? Kebutuhan sekunder. Nah, misalnya tadi apa? Misalnya peralatan ya. Ya, meja, kursi, peralatan rumah tangga lainnya. Ya, betul. Nah, lalu yang terakhir ada kebutuhan tersier. Coba misalnya apa tadi? Iya, mobil bisa. Lalu ya, sepatu. Ya, mungkin celana-celana brand juga ya, begitu dengan memenuhi kebutuhan primer itu seperti kita memenuhi fashion kita untuk bergaya gitu. Makanya dikatakan di situ kebutuhan tersier itu yang terakhir gitu. Karena pastinya gaya itu tidak terlalu penting. Kalau apalagi kebutuhan primer kita tidak terpenuhi. Jadi yang pastinya kita memenuhi kebutuhan primer, sekunder, lalu ke tersier. Nah, baik, semuanya sudah paham ya? Semuanya betul. Saya sangat apresiasi bersama kelas ini. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Baik, mungkin sampai sini kita sudah memahami topik hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang harga dan pasar. Jadi kita harus memahami semuanya ya, dari awal hingga akhir. Apalagi ini bab kita ini bukan ngasal. Ini semua berkesinambungan, mulai dari bab 1, mulai dari bab 2, 3, itu semua berkesinambungan. Jadi kita harus mengerti dari awal gitu ya. Jadi semua teman-teman tolong nanti membaca ulang materi hari ini agar lebih memahami lagi. Oke? Nah, jadi untuk minggu depan saya memberi tugas untuk ini dari materi kita hari ini ya, untuk semakin mendalami apa yang saya jelaskan tadi. Ini dicatat saja di bukunya. Oke, semua sudah ambil catatannya. Ini catat ya. Ini hanya ada 2 soal ya. Baik, yang pertama itu. Yang pertama, tuliskan pengertian konsumen dan produsen beserta perannya masing-masing. Ya, sudah semua? Baik, saya ulangi. Nomor 1, tuliskan pengertian konsumen dan produsen beserta perannya masing-masing. Jadi di situ kamu menjelaskan peran dari konsumen, dia menjalankan kegiatan ekonomi itu sebagai apa, terus produsen
Dia di situ perannya sebagai apa gitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana kamu seorang pelajar dalam menjalankan kegiatan ekonomi? Coba jelaskan. Jadi kamu juga sebagai pelajar, apakah kamu juga termasuk dalam kegiatan ekonomi? Apakah kamu pernah melakukan hal tersebut? Nah, kamu jelaskan nanti di situ, berikan contohnya, terus kejadiannya di mana, di saat apa gitu. Nah, baik. Jadi tugas kita hanya 2 soal, dan ini jawaban kamu akan saya periksa di pertemuan berikutnya. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.